warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu bangun, yang itu bangun. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bakhtar Ibn Kiai Abraham Nawawi. Semoga Allah sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, manfaatkan ilmunya bagi kita semua. Ketua DKM Musola Taqwa para asatidz, para guru, para pengajar, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, khawatir Rasul jadi rengginang. Bersiap kayaknya. Hari ini kita dapat ilmu yang begitu banyak manfaatnya dari ilmu kita. Karena itu yang wajib dalam diri kita adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat pada kesempatan pagi hari ini. Tidak ada ilmu yang bermanfaat kalau tidak diamalkan. Saya cuma menyadari beberapa apa yang disampaikan guru kita tadi. Iltirat itu ketipuan kalau orang yang kena tipu daya yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa dan sangat lancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu setiap apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita gapai, apapun yang kita cita-citakan, apapun keinginan yang kita inginkan, semua harus adanya usaha. Tanpa adanya tindakan, kalau kita kalau tidak ada usaha, apa yang harus kita dapatkan hasilnya? Suatu hari 10 Ramadan terakhir Nabi menganjurkan iktikaf di dalam masjid, di tempat ibadah. Ada sekelompok orang yang iktikaf, sekitar 12 sampai 12 orang iktikaf, yang dikepalai oleh seorang ustaz. Nah, begitu iktikaf datang asar lagi puasa hari 21, kata dia bimbing, kata pembinanya, jangan pernah ada kita mau kotori ibadah iktikaf kita dengan tindakan keduniaan, termasuk cari makan. Allah akan datangkan rezeki buat kita. Dipencah tuh iktikaf, pojok. Dan tinggal yang bimbing, ngumpet di balik mihrab, mimbar, nggak kelihatan. Nah, begitu maghrib tek jung. Sebelumnya datang nih orang dermawan, ngapain bawa makanan Abu Bakar buka puasa. Dihitung kayaknya dibagi itu gue. Lontong dipotong-potong, bakwan dipotong-potong, masuk sobek. Tahu besar-besar, kasih sambal kacang. Itu lagi. Nih, semua dapat. Nah, yang bimbing mimbar gak kelihatan. Udah semua bagian, udah Pak Haji, udah selesai. Gak bagian. Akhirnya jadi apa? Dalam duda dijari satu. Kalian usaha. Begitu sahur, datang lagi nih orang haji, orang kaya, dermawan lagi. Dia bawa tuh nasi buat sahur. Begitu melihat yang iktikaf benar-benar dibagi itu yang iktikaf yang kelihatan mata semuanya dibagi satu dus. Isinya apa? Makanya ada semua. Cuma satu yang bimbing gak kelihatan, ada di belakang mimbar gak kelihatan. Udah semua udah Pak Haji. Begitu mau sahur yang lain makan nasi kotak, dia ngumpet di mimbar makan nasi sahur. Allah belum mentakdirkan rezeki buat saya. Wahai begitu 2 hari, pas ketiga harinya, begitu lagi sahur nih, bawa nasi padang di kotak warna itu.
Begitu bagi-bagi, udah semua orang udah bibit lanjut laporan di umpet di mimbar. Udah semua, saya belum bagi biar rasakan aja bilang. Kenapa nggak usahanya nih? Nah, kemudian selanjutnya apa yang disampaikan guru kita tadi hampir serupa dengan doa yang kita panjatkan dan doa yang kita hafal. Rabbana dunia belum mendagang, hanya jadi pedagang. Dunia perlu orang yang hebat, jadi orang hebat. Dunia perlu ekonom, jadi ekonom. Dunia perlu dokter, jadi dokter. Terus. Usaha terus. Makanya jangan pernah benturkan anak dengan kata-kata di sini Allah yang ngatur. Udahlah, usaha sudah. Udah nggak satu sekolah lagi dah. Cukup sama si SMK aja. Terus usaha terus. Orang punya usaha pasti ada hasil. Makanya benar kan apa Kiai? S1 sekarang kayak kacang goreng gitu. Saya punya anak 3, saya bilang sekolah tinggi yang benar, gapai cita-cita. Cuma pesannya cuma satu, ada usaha. Kenapa demikian? Karena menurut saya pribadi, saya masih anak saya lebih baik makan singkong nyata daripada makan roti mimpi. Makan singkong nyata perut, makan roti mimpi perut, udah langsung habis. Nah, kalau mau bahagia dunia, lihat dunia perlu apa? Jangan diam aja melihat di dunia orang-orang gitu kan. Jadi insinyur, jadi dokter, jadi ahli. Naga staf ahli, diam aja. Islam itu sebenarnya ya'lu wa la yu'la, tinggi banget Islam ini, nggak ada yang lain. Hebatnya luar biasa Islam. Coba lihat ilmu kedokteran pertama siapa yang nyobain? Orang luar Islam atau orang Islam? Islam. Siapa itu? Rusina. Matematika siapa yang nyiptain? Coba orang siapa? Orang kita. Cuma salahnya kalau kita punya teman baik nggak bisa matematika, bahaya dah. Saya diajak sama Ustaz Najriyatun ngopi. Begitu ngopi, makan gorengan, saya tanya mau saya bayar, disuruh hitung. Ustaz Najriyatun, itu kopi gorengan berapa? Karena dia udah bayar juga kayak gabung. Bahasanya kalau nggak ada matematika, Ustaz Najriyatun, tadi saya kopi sama gorengan berapa itu? Karena dia gua udah bayar, kayak gabung. Nggak ada matematika berarti. Nah ini masalahnya. Dunia itu lihat kebutuhannya menjadi apa, butuh apa dia menjadi silakan. Itu yang guru kita ajarkan pada pagi hari ini. Kemudian masalah agama, ingat, selama kita satu akidah, selama kita punya Tuhan yang sama, selama kita ikut Nabi yang sama, selama kita menghadapi zat yang sama, siapapun dia, asal suku manapun dia, bangsa apapun dia, kalau dia sudah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dia adalah saudara kita, saudara muslim. Makanya Nabi ajarkan al-muslim akhul, jangan dipotong di hadis. Al-muslim akhul muslim, muslim itu saudara sesama muslim. Apa? La yazlimuhu, jangan kalian saling menyakiti, jangan kalian menzalimi, itu saudaramu. Jangan kau cerca dia, jangan kau error dia, jangan kau intimidasi dia dan sebagainya. Ada lagi, ada la yahzuluhu, jangan kau biarkan dia dalam keadaan susah. Yang kita baca muslim adalah muslim muda.
agama, wala khaliqus syiar, bukan mencukur rambut. Ternoda agama Islam kalau kita saling hasad dan bermusuhan. Maka ini semua sudah jelas. Ibu bilbabel ini sudah jelas. Oh, sampai kapan kita ini? Yang satu padahal sudah jelas dalam Quran. Wala tudhi' kulla halafin. Ayo, berapa? Wala tudhi' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Apa kata Allah? Wala tudhi' kulla halafin mahin. Jangan kalian ikuti orang-orang yang omongnya omong kosong, banyak sumpah palsu, yang suka menghinakan, mereka yang jalan ke sana kemari mencela saudaranya, binamim dengan gaya namanya namimah untuk adu domba. Di Quran yang ini, ya salam, katanya saudara, yang atau ngejelekin itu boleh, riba boleh nggak boleh. Belum lama kejadian itu kan ada yang di Pemalang. Sampai gini hari ini, kalau kita buka itu komentar punya komen apalagi yang namanya TikTok, ya Allah, banyak banget di sana global semua nih. Kalau kita nggak punya filterisasi, jadi kalau nggak kita punya penyaringan, nggak punya saringan nih, kebablasan itu ngomongin. Nggak ada saringan, ini mudah digoda kita atas bawah kiri kanan depan belakang digoda terus kita. Untuk menghancurkan agama kita itu banyak. Oleh karenanya harapan kita sama-sama buka di mata hati kita. Kalau kita tidak sudah bersyahadat, ada aturan kehidupan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pahami. Yang terakhir, dalam hal keagamaan, guru kita mengajarkan itu dari agama itu banyak orang kehebatan. Tapi ingat, ada yang menghancurkan agama kita. Ziyad bin Hudain, kalau Umar bin Khattab, yang menghancurkan agama kita. Yang pertama, yang dimuzan dari adil. Yang pertama, itu tergelincirnya kepresetnya orang-orang yang berilmu. Satu. Kalau ngomong, bicara, berfatwa, itu kepleset. Kalau dia sudah kepleset tergelincir, maka yang ikut yang jamaahnya atau anak buahnya bisa ke bawah. Satu. Yang kedua, wajidan munafil kitab, orang yang berbantah berjidat, bantah-bantah berdebat untuk mengalahkan yang sampai ada permusuhan. Ini kan perang ayat. Perang ayat sama Yesus. Benar-benar ada perasaan yang paling berat itu tidak. Yang terakhir, kaum manusia. Yang ketiga itu dibilang wal hakim a'immatul mudillin, hukum pemerintah yang sesat, tajamnya ke bawah, tumbul ke atas. Peraturan udah banyak yang diubah. Rekan ini 3 bulan nggak berfungsi, diambil alih. Tanah kosong 2 tahun nggak digunakan, diambil alih. Bini 2 tahun nggak dipakai, ambil itu. Emang ada 2 tahun nggak dipakai, saya aman ya. Coba bayangin, ini hukum pemerintah yang sudah mudilin sesat banyak banget. Mana semua dipajakin, kita dulu bebas bebas, mau nggak boleh modal masa receh, bebas nggak ada pajaknya. Beli LM lagi, apalagi jual, semua dipajakin. Padahal Arab Saudi hartanya berminyak, warganya makmur. Indonesia bukan cuma minyak, timah, batu bara, nikel. Orang ini yang tancap aja menjadi singkong Indonesia tuh, saking kayanya. Ini kalau udah hukumnya sudah sesat, menyengsarakan rakyat, membenci rakyat sudah. Ini ada alamat kehancuran. Bangkit semua, kita semua anak kita, jangan dibodohin. Angkat semua dari kita.
Biarlah mereka mencapai cita-citanya untuk mencapai kesuksesan. Jangan dibiarkan anak kita khawatir. Nah sekarang kalau kita buat kamu kita nggak pakai modis hantar itu, kayak ada yang kayak gini, blow on, blow up dan, udah saya bilang kayak gitu. Lah apa orang punya orang tadi, ayo namu, 3 bulan kan aku dibilang iya, encong, nanti itu. Kenapa? Dihakikan nih, ayo jangan sampai nih kehadiran agama udah ada nih yang dibilang menjadi orang alim udah ada. Pentingkan golongan. Yang kedua, perdebatan tidak udah ada. Yang ketiga, hukum pemerintah yang sesat udah ada, kita rasain. Kita makin senang. Yang sering orang beriman luar. Nah makanya semua buka mata hati bapak semuanya, ibu semuanya, ajari didik putra putri kita untuk maju ke depan. Untuk apa? Untuk membangun Islam. Hati-hati kalau ini. Apalagi untuk ngaji. Aduh, saya sedang ngaji gini kayak ini. Dijelasin, ini enak banget. Dulu kayak juga Abu Syafi'i, sama gini, ajarin. Enak banget ngaji. Enggak ada gontok-gontokan harus ini. Aduh domba sama musik, tidak ada dulu. Akur banget sih. Sekarang innalillah, udah sering banget. Bagi penutup saya mohon doanya Kiai. Kebetulan saya dalam seminggu ini udah 4 botol infusan masuk ke tubuh saya. Dan kemarin terakhir pada sholat Jumat setelah saya tugas, saya masih lemas waktu tugas di Al Barokah. Dan rumah itu saya paksa ini satu buah keringet dingin masuk lagi, sebotol lagi masuk. Mohon doanya Kiai, insya Allah saya tanggal 13 berangkat ke Pemalang jam 5:30 pagi. Insya Allah tektok jam 11 besar di Jakarta lagi. Karena ada acara di daerah Pemalang, tapi di Ampel Bali, bukan dipertaruhkan. Dan kalau saya ke sana belum pergi, insya Allah aman. Kenapa? Enggak ada tampak Arab, yang ada Arab maklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya,